pelajaran kali ini kita mulai. Oke, ketemu lagi di Ngopi 12. Kali ini kita mau bahas ngasih alasan kamu buat nonton atau nggak nonton. Ada Rudy Habibie. Kita kemarin kebetulan dapat undangan buat nonton premiernya di Jogja, juga meet and greet maksudnya sama Reza Radian, ada Boris Bokir, ada Diani Tami, ada Panji. Filmnya sendiri sinopsisnya ceritanya nyeritain soal kalau kemarin yang 2 tahun yang kemarin ya, itu Rudy Habibie Habibie Ainun itu menceritakan Habibie ketika udah ketemu sama Ainun. Terus kali ini sebenarnya film kedua ini prequelnya. Jadi Rudy Habibie ini nyeritain soal masa kecilnya Rudy atau Habibie, yang kecilnya dipanggil Rudy ya, di Parepare, dan hubungannya dia bareng sama kakak adiknya, juga hubungannya sama ayahnya, terutama hubungannya sama ibunya. Kemudian gimana ceritanya dia bisa kuliah ke Jerman. Kemudian di sana dia ketemu dengan mungkin cinta pertamanya Rudy, mungkin gitu. Yaitu Ilona. Ada yang nanya, kenapa kok cuma sendiri? Ada yang nanya, tidak ada. Ya sudah. Jadi emang kali ini lagi sendiri aja. Sedih. Biasanya berdua ya, ada temannya. Terus kenapa pakai baju batik? Karena emang untuk datang ke dress code-nya harus pakai baju batik. Jadi ini biar otentik aja. Kita reviewnya juga pakai baju batik. Yang belum nonton trailernya bisa nonton di sini. Ini. Ilona, what is here? Halo. Halo. Sana trailernya. Ya, bisa nonton trailernya. Terus sekarang seperti biasa aku bahas 5 alasan kenapa kamu harus nonton Rudy Habibie. Oke, alasan pertama kenapa kamu harus nonton Rudy Habibie atau Habibie Ainun 2 ini. Pertama, ini berdasarkan cerita dari Pak Habibie sendiri. Jadi ceritanya melihat sejarahnya kenapa Pak Habibie bisa menjadi Habibie yang sekarang. Dan ini menurut kredit title-nya di akhir film itu memang ditulis oleh beliau sendiri. Jadi bukan ada orang yang menulis cerita tentang beliau, tapi memang beliau yang menulis cerita ini. Alasan pertama. Alasan kedua, ada Reza Rahadian dan Chelsea Islan. Itu alasan kedua. Seperti yang kemarin sih, Reza Rahadian ini ketika main di situ kita nggak lihat Reza lagi gitu. Kita memang melihat sosok Habibie. Kerennya Reza Rahadian ini, bahkan untuk mendapatkan acting nangis itu dia tidak perlu bantuan apapun. Tidak perlu, kan kadang memang ada aktor yang harus untuk menangis dia harus butuh waktu dulu, butuh untuk memikirkan apa dulu, atau bahkan butuh bantuan dari luar untuk dia menangis gitu ya. Tapi ketika Panji yang bilang, Reza Radian di acting di film ini untuk menangis dia hanya cukup mendalami karakternya dan scene-nya dan ceritanya udah bisa buat dia menangis. Di sini ada banyak scene Reza Radian menangis di phone booth, di ketika sholat itu ya, menggambarkan Habibie menangis. Itu actingnya luar biasa. Terus Chelsea Islan cantik sih, gitu aja cukup ya. Oke, alasan ketiga kenapa kamu harus nonton film ini, ada pesannya gitu. Pesannya itu emang mengobarkan semangat sih. Jadi ketika kamu mungkin target pasar film ini anak muda atau udah dewasa, bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia, lakukanlah. Ketika kamu bisa berbuat sesuatu untuk orang banyak, lakukanlah gitu. Jadi hidup kamu itu bukan cuma buat kamu sendiri. Ini pesannya. Ini terutama mungkin kalau di situ
buat mahasiswa-mahasiswi yang ada di luar negeri gitu. Jadi ada sosok Bung Karno juga yang bilang di film itu menggambarkan kalau setelah kamu selesai menjadi ilmuwan atau selesai sekolahmu, kuliahmu di luar negeri, pulanglah ke Indonesia dan bangun Indonesia. Itu sih pesannya yang di film ini gitu, pesan yang terkuatnya gitu. Oke, alasan keempat kenapa kamu harus nonton film ini. Pak Habibie itu lahir dari keluarga yang sederhana dan bukan dari keluarga yang tinggal di ibu kota atau keluarga dari Pulau Jawa. Dari keluarga kecil, sederhana, keluarga besar sih. Ada berapa kakak adiknya di Parepare gitu. Jadi untuk membuat sejarah, untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, itu kamu nggak harus dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang mampu, bahkan dari kota kecil kamu bisa. Nah ini salah satu contoh gitu. Kalau mau kamu bisa. Contohnya Pak Habibie. Jadi dia kayak memberi contoh. Dan perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik itu digambarkan di situ anak muda semua. Oke, alasan kelima kenapa kamu harus nonton film ini. Film ini mengambil setting di Indonesia, kemudian di Jerman. Terus film walaupun memang tidak sempurna, tapi memang scene-scene yang diambil di Jerman itu asik. Coloringnya juga bagus. Terus berapa efek yang dipakai juga oke gitu. Seperti di film itu digambarkan Jerman itu bersalju. Jadi Pak Habibie, Rudy di situ digambarkan di beberapa scene itu bersalju, sedangkan memang dalam behind the scene Rudy Habibie ini salju itu buatan sebenarnya. Salju hampir sudut kota itu saljunya buatan, dan di situ tetap kerasa kalau itu memang salju asli. Dan itu selanjutnya kita ke 5 alasan kenapa kamu nggak harus nonton Rudy Habibie Ainun 2. Alasan pertama kenapa kamu nggak harus nonton, mungkin kamu bosan ya lihat Reza Rahadian ya. Setelah kemarin ada My Stupid Boss, jadi Bossman, terus sebelumnya juga ada aku lupa. Dan kayaknya bakalan banyak sih, kayaknya bakalan panjang, bakalan banyak film Reza Rahadian, dan mungkin sebelumnya juga ada Kapan Kawin dan aku lupa. Mungkin kamu bosan gitu. Memang Reza Rahadian banyak main film Indonesia yang bagus, otomatis memang sering tampil di bioskop gitu ya. Mau nggak mau mungkin ada yang bosen juga, dia lagi gitu ya. Itu mungkin jadi alasan buat malas nonton gitu ya. Tapi ya memang aktingnya bagus. Mau gimana lagi gitu. Alasan kedua kenapa kamu nggak harus nonton, durasinya terlalu lama. Film ini kalau nggak salah mungkin 2 jam lebih durasinya terlalu lama, karena mungkin memang konflik di film itu nggak cuma satu. Jadi nggak cuma Rudy dengan Panca, nggak cuma Rudy dengan Ilona, tidak cuma Rudy dengan kantornya tempat dia bekerja di Jerman. Jadi konfliknya memang banyak konflik dalam satu film. Memang terasa grafiknya ya, naik turun. Itu mungkin salah satu yang bikin rasanya kok nggak klimaks, dan rasanya kok film ini lama sekali. Oke, alasan ketiga kenapa kamu nggak harus nonton film ini, ini teknis. Jadi ada beberapa scene yang agak jumping color ketika di penggambaran scene di Indonesia sama di Jerman. Nah, aku nggak tahu, mungkin ada hubungannya sama cuaca, atau ada hubungannya sama kamera yang dipakai ketika syuting di Indonesia dan kamera yang dipakai ketika syuting di Jerman. Atau mungkin ada hubungannya atau memang mungkin menggambarkan ketika itu Indonesia masih dalam di waktu perjuangan ya. Jadi mungkin terasa seperti nonton film lama gitu, dengan tone color yang sepia, kemudian ketika di Jerman tone colornya menjadi lebih
berwarna gitu. Itu mungkin alasan keempat kenapa kamu nggak harus nonton Rudy Habibie, yaitu harusnya di film ini mungkin ya di credit endingnya harusnya ditampilkan foto tokoh aslinya gitu. Ketika ini memang based on true story, mungkin lebih asik ya kalau ditampilkan ini tokoh aslinya, kemudian ini tokoh di filmnya gitu. Ya itu aja sih. Terus alasan yang kelima, nah aku secara pribadi nggak nemu alasan kelima kenapa kamu nggak harus nonton. Ini mungkin baru pertama kali di Ngopi, kita bingung banget buat mikirin kenapa kamu nggak harus nonton film ini. Memang worth it untuk ditonton. Ada adegan yang menurutku cukup sedikit terkejut gitu, ketika ternyata orang-orang yang membawa perubahan di Indonesia itu pernah satu alma mater di Jerman, yaitu Rudy Habibie pada waktu itu, kemudian bertemu dengan Romo Mangun Wijaya dari Jogja. Ternyata mereka satu PPI ya, satu kampus, tapi mungkin beda jurusan. Ketika itu Romo Mangun jurusan arsitek. Nah, terus yang kedua ada after credit scene-nya. After credit scene setelah kredit pertama itu ada after credit scene, mungkin kayak film Marvel ya. Ada after credit scene. After credit itu menjelaskan sambungannya, atau mungkin sambungannya nanti akan nyambung ke film Habibie Ainun 3. Jadi itu aja 5 alasan kenapa kamu harus nonton Rudy Habibie, dan mungkin lebih tepatnya 4 alasan ya. 4 alasan kenapa kamu gak harus nonton. Oke, kali ini Ngopi 12 di Cafe Wuki Kuki. Di sini banyak komik, buat yang suka komik bisa datang ke sini. Ada banyak makanan juga bisa dipesan, ada banyak minuman juga yang bisa dipesan. Bisa baca komik di sini bebas. Bisa main game juga, bisa, tempatnya luas, bisa ngobrol dengan banyak teman-temannya, bisa menggambar juga di sini. Sampai jumpa lagi di Ngopi 13. Untuk filmnya masih belum tahu, tapi tunggu aja. Bye.